Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian rutin setelah berhenti sejenak dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab yang menjelaskan tentang birrul walidain wa hugugul aulad, antara berbakti kepada kedua orang tua dan hak-hak atas anak. Sebagaimana kita ketahui, kita hidup di muka bumi ini, ada hak orang lain yang kita harus tunaikan. Ada hak orang tua, di mana seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga ada hak atas anak. Bukan berarti setiap anak itu nggak punya hak dari orang tuanya, namun ada hak di mana orang tua juga harus menunaikan hak tersebut kepada setiap anaknya. Ada juga hak seorang suami kepada istrinya, begitu juga sebaliknya. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, la yakhfa annahu idza ta'akkada min haqqil qarabah war rahim, sebagaimana kita dituntut untuk menunaikan hak kita kepada al-qarabah, yaitu family, keluarga. Keluarga kita punya hak yang harus kita tunaikan. Kita harus menjalin silaturahmi, menjaga hubungan kekerabatan. Jikalau kepada family dan keluarga saja kita dituntut untuk menunaikan hak, maka hak kepada orang yang melahirkan kita, yaitu kedua orang tua kita, maka itu jauh lebih besar. Jadi jangan sampai kita baik sama family kita, tapi sama orang tua justru malah sebaliknya. Kalau family saja kita harus menjaga hubungan kekerabatan kita, apalagi dengan yang melahirkan kita, dengan kedua orang tua kita, maka kita dituntut lebih besar untuk menunaikan hak kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yazziya waladun walidahu hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Seorang anak itu tidak akan mungkin mampu membayar apapun yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tua ini korban buat anak kan banyak. Seorang anak tuh nggak bisa ngelunasin pengorbanan kedua orang tuanya. Dikatakan oleh Rasulullah, sampai anak tersebut mendapati orang tuanya menjadi seorang budak di tangan orang lain, kemudian dia membeli orang tuanya yang menjadi budak tadi dan dimerdekakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan kalau anak itu susah membayar pengorbanan orang tuanya. Yang ada pada orang tua itu nggak bisa diganti. Yang telah dilakukan oleh kedua orang tua itu nggak bisa diganti. Pengorbanan yang besar. Mana ada orang lain di muka bumi ini yang mau memikul rasa sakit ibu kita ketika melahirkan kita. Mana ada orang lain di muka bumi ini yang mau menggantikan ibu kita, merawat kita mulai dari kecil sampai besar. Jadi pengorbanan kedua orang tua kita ini nggak bisa kita ganti.
Maka kita dituntut untuk menunaikan hak ini. Bahkan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua ini diletakkan oleh Allah perintahnya setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Karena besarnya perjuangan, besarnya jasa orang tua kita kepada kita. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, birrul walidain afdalu minas salati was sadaqah was shaum wal hajj wal umrah wal jihadu fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua itu afdal, lebih mulia daripada salat, daripada sedekah, daripada puasa, daripada haji, daripada umrah, dan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas bab yang menjelaskan tentang baktinya seorang anak kepada kedua orang tua, sampai ada seorang anak yang ingin ikut perang dengan Rasulullah. Genderang perang ditabuhkan. Seorang muslim wajib dia ngikutin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Datang sama Nabi minta izin sama Rasulullah. Ditanya sama Nabi Muhammad, "Kau masih punya orang tua?" "Masih ya Rasulullah." "Kembali ke rumahmu, rawat orang tuamu. Itu jihadmu di jalan Allah Subhanahu wa taala." Jadi orang tua ini sangat besar. Orang tua ini punya kedudukan yang besar. Nah, kita harus menunaikan hak kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita ini pegang kunci pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man asbaha murdiyan li abawaih." Barang siapa yang di pagi hari dia mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, lahu baban maftuhan ilal jannah, maka ia memiliki dua pintu yang terbuka menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man amsa fa mithla dzalik. Begitu juga di waktu sore hari, datang waktu sore dia mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, maka dia mendapatkan dua pintu surga yang terbuka untuknya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, wa in kana wahidan fa wahid. Kalau dia mendapatkan keridhaan salah satu daripada orang tuanya, maka dia satu pintu surga yang terbuka baginya. Wa in dzalama wa in dzalama wa in dzalama. Diulangi sama Nabi sampai sebanyak 3 kali. Walaupun kedua orang tuanya itu menzaliminya, walaupun kedua orang tua itu menzaliminya, walaupun kedua orang tua itu menzaliminya. Engkau punya orang tua yang jahat mungkin pada dirimu, itu terus bukan berarti menjadikan dirimu itu enggak berbakti. Tetap wajib engkau berbakti. Ngikuti perintahnya, yang melanggar syariatnya Allah enggak boleh. Tapi itu pun tetap harus dengan etika, dengan akhlak sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mendapatkan keridhaan kedua orang tuamu, datang waktu pagi orang tuamu dua-duanya ridha, maka ada dua pintu surga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga datang waktu sore, orang tuamu ridha, dua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu yang ridha, ya satu pintu surga. Walaupun orang tuamu itu berbuat buruk atau menzalimi dirimu atau menzalimi dirimu atau menzalimi dirimu. Sebaliknya kata Rasulullah, kalau datang waktu pagi, engkau bangun di pagi hari dan kedua orang tuamu marah murka kepada dirimu, lahu baban maftuhan ilan nar, maka ada dua pintu yang terbuka yang akan menjerumuskan dirimu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga datang waktu sore, orang tuamu khazban, orang tuamu marah murka kepada dirimu, maka ada dua pintu neraka yang terbuka, naudzubillah. Kalau satu, ya satu pintu surga, satu pintu neraka juga terbuka. Sebagaimana tadi ketika engkau taat dan mendapatkan keridhaan daripada orang tuamu, maka berupayalah yang punya orang tua, cari ridhonya. Karena untuk mendapatkan ridho Allah itu caranya banyak. Yang paling mudah, bakti kepada orang tua. Orang tuamu ridho kepadamu, maka Allah ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Begitu juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Orang tuamu murka, saat itu juga berarti Allah sedang murka dengan dirimu. Jadi kau keluar dari rumah, orang tuamu marah. Kau sedang durhaka sama orang tuamu, detik itu juga posisimu di hadapan Allah, engkau sedang dimurkai. Kalau orang tuamu ridho kepada dirimu, berarti saat itu Allah sedang ridho kepada dirimu. Bayangkan seorang anak yang bangun di pagi hari, sebagaimana sabdanya Rasulullah, man asbaha, barang siapa yang di waktu pagi mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya,
dalam keadaan dia sedang diridhoi oleh kedua orang tuanya, maka Allah sedang ridho kepada dirinya. Ada dua pintu surga yang sedang terbuka untuk dirinya. Dia wafat di saat itu. Wafat dalam keadaan apa? Orang tuanya ridho. Wafat dalam keadaan Allah Ta'ala ridho. Wafat dalam keadaan dua pintu surga terbuka. Dia diberi jalan untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ada dua pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya sampai orang-orang soleh zaman dahulu itu berharap ketika dia meninggal dunia orang tuanya masih hidup. Ketika meninggal dunia orang tuanya dalam keadaan ridha. Begitu juga dapatkan ridhonya Nabi Muhammad SAW, berarti dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya meninggal dunia, beliau menangis yang luar biasa. Sampai orang-orang para santrinya yang hidup di zamannya itu bingung. Ini ada orang alim, ulama besar, ditinggal mati ibunya kok nangis seperti tidak punya ilmu. Seperti seakan-akan bukan seorang ulama. Ditanya, kenapa engkau nangis seperti ini? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya menangis bukan karena kematian ibu saya, bukan karena matinya. Karena mati itu sudah takdir, setiap orang yang hidup pasti akan mati, dan saya siap. Gak ada yang bisa luput daripada kematian. Bukannya saya nangis karena nolak kematian, tapi saya menangis karena ada jalan untuk menuju ke surganya Allah yang hari ini hilang. Yang biasanya tiap pagi ada pintu surganya Allah yang terbuka karena ibunya ridho kepada anaknya, hari ini saya kehilangan itu. Orang tua ini pintu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau engkau dizalimi, mau engkau disakiti, mau engkau dijahati, orang tuamu tetap orang tuamu. Bahkan sekalipun kalau orang tuamu kafir, orang tuamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti engkau diperbolehkan musuhin orang tuamu atau berbuat buruk. Tetap akhlak bakti dinomor satukan, tapi mengikuti sesuatu yang diperintahkan orang tua yang melanggar syariatnya Allah nggak boleh. Tapi bukan berarti kau menolaknya dengan mentah-mentah atau tanpa akhlak. Tetap etika, adab kepada orang tua itu harus dijaga. Nah, ini besarnya kedudukan orang tua. Jangan sepelekan. Kadang kita itu ngelihat orang tua kita yang mungkin orang tua kita nggak paham betul ilmu agama. Mungkin kita dapatin orang tua kita yang bukan orang soleh. Akhirnya kita nyepelekan. Kadang kita ketemu sama orang alim, kita ketemu sama ulama atau orang yang soleh, kita hormati, bahkan kita ngangkat kepala saja nggak berani. Tapi begitu sama kedua orang tua kita nyepelekan. Orang tua kita nggak tahu apa-apa, orang tua kita bukan orang soleh. Orang tuamu ini lebih wajib kau hormati. Orang tuamu itu lebih wajib kau taati, kau junjung tinggi, kau muliakan. Nah, ini banyak orang yang kadang kalau ketemu sama orang yang nggak dikenal justru hormat, sama orang tuanya nggak bisa hormat. Nah, ini salah. Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bakti kepada kedua orang tua kita, karena mereka orang-orang yang punya hak dan mereka orang-orang yang kedudukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kurang ajar, jangan sampai kita durhaka. Kau dijahati sama orang tuamu, jangan pernah kau jahati orang tuamu. Haram. Engkau ngucap sejak Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang dirimu, wala taqul, kita dilarang untuk berkata kepada mereka Lalu bahasa Indonesia orang tuamu merintah nanti ngucap seperti itu aja nggak boleh kok. Yang membuat sedih, kata Rasulullah, yang membuat sedih orang tuanya faqat aqali walidayh. Buat sedih, kata Nabi Muhammad, kepada orang tua itu sesungguhnya dia telah durhaka. Jangan sampai kau buat orang tuamu menangis, jangan sampai kau buat orang tuamu sedih, karena membuat sedih orang tua berarti engkau telah durhaka. Wa iyadu billah. Kalau orang tuamu meneteskan air mata, bahagia, bangga dengan dirimu, engkau dapat ridhonya. Tapi kalau nangis kau bikin sedih orang tuamu gara-gara kelakuan burukmu, wa'iyadzubillah. Apalagi kalau sampai orang tua tidak ridho, kau bikin mereka sedih, kemudian sampai orang tuamu tidak ridho, saat itu Allah tidak ridho kepada dirimu. Jadi hati-hati, orang tua ini kewajiban kita berbakti. Jangan pernah bikin orang tua kita sedih. Bahagiakan. Saya punya orang tua semakin ganggu saya, semakin ngerepotin. Di situ kau diuji sama Allah. Engkau berbakti atau tidak? Karena setiap sesuatu itu ada ujiannya. Lah kalau orang tuanya enak, orang tuanya nggak pernah nyusahin dirinya, kapan kita bisa membuktikan bakti kita?
Cinta itu kan butuh pengorbanan. Terkadang orang tuamu minta sesuatu yang harus kau lakukan tapi kau nggak suka, atau kau malas, atau itu menjadi beban bagi dirimu. Di saat itu engkau dituntut untuk membuktikan engkau ini bakti atau tidak, engkau betul-betul cinta atau tidak, karena cinta itu butuh pengorbanan. Kalau belum bisa berkorban itu namanya bukan cinta. Orang tuamu waktu engkau masih kecil pun banyak perbuatanmu yang kau lakukan orang tuamu tidak suka. Apa terus kau diusir? Siapa orang yang mau tidur di malam hari dalam keadaan capek bangun sampai 10 kali 15 kali? Makanya bagus orang yang sudah menikah kemudian punya istri, dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan istrinya itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Karena apa? Dengan memperhatikan istrinya mengasuh anaknya, maka di saat itu dia bisa tahu betapa besar pengorbanan ibunya. Zaman sekarang seorang suami kalau istrinya mau melahirkan kan nggak berani, tunggu di tempat persalinan. Oh, saya nggak berani, lebih baik yang nunggu orang lain saja. Tunggu. Supaya apa? Supaya kau tahu betapa sakitnya ketika seorang ibu itu melahirkan seorang anak. Biar kau tahu pengorbanan ibumu. Ibu saya ini dulu juga teriak-teriak seperti ini, kesakitan. Ya Allah, sakit yang luar biasa ditahan. Sakitnya lebih daripada nazak. Sakitnya lebih daripada ratusan kali cambukan. Mengorbankan nyawanya demi lahirnya saya. Lah kok sekarang saya ngomong keras? Lah kok sekarang saya nyakitin ibu saya? Itu kita ngelihat proses seperti itu baik supaya kita bisa introspeksi. Kita punya istri yang punya anak, malam kecapean kerja dari pagi sampai malam, ketika malam tidur nggak seperti kita. Kalau kita jam 8, jam 9, jam 10 tidur ya sudah, bangun-bangun subuh, nggak ada yang ganggu kita. Istri kita ketika tidur di malam hari mungkin bangun 5 sampai 10 kali, anaknya nangis disusuin, anaknya nangis mungkin popoknya basah diganti, mungkin buang air, dalam keadaan ngantuk dia bangun. Bayangkan ibumu dulu juga seperti itu. Tiap malam nggak bisa tidur nyenyak, engkau nangis dia bangun, engkau buang kotoran dia membersihkan dirimu, dan mungkin hari ini engkau tidak dapati seorang pun yang mau membersihkan kotoranmu. Ibumu rela ngotorin tangannya. Gitu kita rela ngucap kata-kata yang kotor, ngucap kata-kata yang nyakitin. Makanya diancam oleh Rasulullah, kau bikin sedih orang tuamu, kau telah berdurhaka kepada orang tuamu. Kenapa? Pengorbanan yang besar yang nggak bisa digantikan. Makanya kita sebagai seorang anak dituntut untuk berbakti kepada orang tua kita. Wa qila lama dakhala Ya'qub ala Yusuf, diriwayatkan ketika Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam datang berkunjung ke putranya Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf saat itu sudah menjadi gubernur di Mesir. Ayahnya datang, Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Lam yaqum lahu, maka Nabi Allah Yusuf ini tidak bangun untuk menghormati ayahnya. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, atata'adhamu an taquma li abi, apa engkau merasa enggan, jabatanmu besar, engkau merasa enggan untuk bangun menghormati ayahmu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la akhrajtu min sulbika nabiyan, tidak akan aku keluarkan dari tulang sulbimu seorang anak, seorang nabi. Nabi Allah Ya'qub nabi, punya anak Nabi Allah Yusuf nabi juga. Ketika Nabi Allah Yusuf bukan tidak berbakti, tapi saat itu hanya beliau tidak berdiri, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang, ya Allah, kita dapetin seorang anak seperti apa? Kadang ada anak baru ngaji sebentar sudah nyalah-nyalahkan orang tuanya. Nyalah-nyalahkannya nggak pakai adab, nggak pakai akhlak. Padahal orang tuanya mungkin gak ngerti agama, atau gak sebanyak dia pengetahuannya ilmu agama, karena berkorban berjuang supaya anaknya tahu agama. Ayah saya, ibu saya juz 30 saja gak hafal. Lah ayahmu, ibumu waktu mau ngapalkan juz 30, juz amma, ayahmu ketika mau ngapalkan juz amma kau lahir. Ayahmu harus ngasih makan, ngasih nafkah, keluar dari pagi sampai malam. Ibumu ketika sudah punya keinginan ingin ngamalkan juz amma, kau ada di perutnya. Mau ngapalkan kau tendang-tendang, ibumu mual. Mau ngamalkan engkau nyusahkan, kau lahir. Gak ada waktu. Berapa banyak anak zaman sekarang nyalah-nyalahkan kedua orang tuanya.
Bukan berarti orang tua salah nggak perlu dibilangi, tapi dibilangi dengan adab, dengan etika. Bukan mentang-mentang engkau baru ngaji sebentar engkau sudah bisa nyalahkan orang tuamu. Wa'iyadzubillah. Lihat bagaimana Allah mendidik nabi-nabinya. Diperintahkan untuk menghormati orang tuanya. Nabi Allah Yusuf gak bangun ketika ayahnya datang, ditegur. Kita sekarang sama orang tua kita gimana? Kadang ketemu orang yang lebih mulia, punya uang banyak, kita hormatin dia. Orang tua kita gak punya uang, kita gak hormati. Kita ketemu orang soleh, kita hormati, kita cium tangannya. Orang tua kita gak pernah kita cium tangannya. Kita kadang ketemu orang yang soleh, orang yang berilmu, kita nunduk, jaga adab, jaga etika, kepala ngangkat aja nggak berani sama orang tua kita. Kita duduk kaki ngangkat ke atas depan orang tua, kita duduk, kita selonjor kaki kita, nggak ada lagi adab sama orang tua. Ini semua akan dituntut. Dan kama tadinu tudan, apa yang kau perbuat kepada orang tuamu nanti akan dibalas. Anakmu akan berbuat demikian. Kita bakti sama orang tua, maka sesungguhnya saat itu kita sedang nabung. Nabung apa? Punya anak yang juga berbakti kepada kita. Engkau bakti kepada orang tuamu, anakmu bakti. Engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, engkau punya anak yang durhaka. Wa'iyadzubillah. Sampai ada satu kisah di Saudi, di Arab Saudi sana, ada satu masyayikh, satu ulama yang ngajar di penjara. Jadi dia punya waktu setiap maghrib pergi ke penjara, ngajak orang-orang yang di penjara itu bertaubat, ngajari ilmu syariatnya Allah supaya keluar dari penjara nanti jadi orang-orang yang baik. Suatu ketika dia pernah berhentikan mobilnya, sudah mau masuk waktu maghrib. Dia mau masuk ke penjara itu, di pintu gerbangnya dia dapatkan seorang ibu yang sedang nangis di situ. Ditanya, "Kau mau apa?" "Saya punya anak di sini. Anak saya telepon bilang minta uang 300 real. Saya pergi ke penjara anak saya, ternyata saya dapat kabar dia sudah dipindah ke penjara ini. Ini saya mau masuk nggak boleh karena waktu kunjungannya sudah selesai. Dan anak saya maksa saya harus ngasihkan uang 300 real karena dia butuh." Kata Syekh tadi, "Kalau begitu apa yang bisa saya bantu? Ini uang, tolong kasihkan anak saya." Kata Syekh tadi, saya mengeluarkan pena dari kantong saya karena nggak ada kertas. Dia tulis di tangannya, "Namanya anakmu siapa?" "Fulan, fulan, fulan. Ini uangnya 300. Terus ibunya nangis. Ketika nangis ditanya sama Syekhnya, "Kenapa kau nangis?" "Anak saya ini anak yang durhaka." "Kenapa durhaka?" "Anak saya itu nyandu narkoba. Sampai akhirnya pergaulannya buruk, dia kecanduan narkoba, dia pulang ke rumah dalam keadaan sakran, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Sampai di rumah ayahnya marah, ayahnya akhirnya nempeleng. Ketika ayahnya nempeleng, ini anak saking kurang ajarnya balas tempelengan ayahnya dengan jotosan. Ayahnya dijotos. Padahal bikin orang tua sedih, telah termasuk daripada golongan anak yang durhaka. Ini orang tuanya dijotos. Sampai saking banternya, saking kerasnya pukulan anak tadi, jadikan orang tuanya pingsan. Ayahnya pingsan. 2 jam masuk kamar ICU nggak sadar. Pingsan. Setelah itu sadar. Makanya akhirnya anaknya karena narkoba dipenjarakan. Ketangkep polisi di penjara. "Tolong ini 300 real sampaikan kepada anak saya. Dan bilang kepada anak saya, yang ngasih uang 300 real ini orang yang pernah dipukul sama dia dan masuk kamar ICU." Ayahnya hilang cintanya ayah kepada anaknya, hilang cintanya orang tua kepada anak, gak hilang. Seburuk-buruknya anak itu gak jadikan orang tua benci, tetap anaknya minta apa dikasih. Lihat pengorbanannya nih orang tua. Kata Syekh tadi, "Demi Allah saya masuk ke tempat saya sholat di penjara tadi, saya sudah mensiapkan muhadharah ceramah saya tentang bahayanya narkoba, bahayanya sakran, bahayanya orang yang mabuk melanggar perintahnya Allah Ta'ala. Tapi karena seorang ibu tadi yang bercerita tentang anaknya yang durhaka, akhirnya saya rubah tema saya dari narkoba kepada durhakanya seorang anak dan pentingnya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya." Dia bawakan tentang durhaka itu seperti apa, dia bawakan tentang bakti itu seperti apa, dia bawakan hadisnya Nabi tentang bahayanya seorang anak yang bikin orang tuanya sedih, apalagi sampai mukul, apalagi sampai membuat orang tuanya berdarah, apalagi sampai membuat orang tuanya pingsan. Kata Syekh tadi, "Demi Allah saya nggak tahu anak yang dimaksud sama ibu tadi di mana, saya nggak tahu. Maksud saya nanti selesai pengajian saya baru mau tanya yang namanya fulan mana, saya mau kasihkan uangnya 300 real tadi. Tapi ketika saya ceramah saya dapatkan anak tadi nangis, mungkin dia teringat dengan perbuatannya dia kepada orang tuanya sampai akhirnya dia membenturkan kepalanya ke tembok yang ada di belakangnya. Ada tiang di belakangnya, di saking nyeselnya dia nangis, dia benturkan kepalanya, detik itu juga pingsan 2 jam tidak sadar sebagaimana ayahnya." Kama tadinu tudan, apa yang kau perbuat kepada orang tuamu akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala.
Semua dari kita pasti akan nyesel kalau pernah punya perbuatan buruk kepada orang tua. Dan saat itu kita sedang nabung. Kau berbuat buruk sama orang tuamu, kau dapetin anakmu nanti seperti itu. Kau berbuat baik kepada orang tuamu, saat itu engkau sedang mempersiapkan anakmu yang berbuat baik kepada dirimu. Maka hati-hati, jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa'iyadzubillah. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ala ahadin idza arada an yatasaddaqa bi sadaqatin an yaj'alaha li walidayhi." Hendaknya seorang anak itu kalau mau bersedekah, maka sedekahlah dengan mengeluarkan sedekah itu untuk orang tuamu. Kita punya harta, mau sedekah, niatkan sedekah ini untuk orang tua kita. Ya Arab, saya sedekah ini pahalanya untuk ayah saya, pahalanya untuk ibu saya. Idza kana muslimain, kalau kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fayakunu liwalidayhi ajraha, maka pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya. Wa yakunu lahu mithla ujurihima, dan baginya juga mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pahala yang didapatkan oleh kedua orang tuanya, min ghairi an yanqusa min ujurihima syai', tanpa mengurangi pahala kedua orang tuanya. Kita punya harta, mau sedekah, keluar dari masjid, ngelihat ada fakir miskin, mau sedekah, ya Rabb, saya sedekah ini saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya. Maka orang tuanya dapat pahalanya dan dia pun dapat pahala yang sama seperti pahalanya orang tuanya. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya kalau sedekah sebagaimana diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau kita sendiri sedekah sendiri atas nama kita sendiri, misalnya sedekah kita dapat pahalanya 100, ya sudah cuma kita. Tapi kalau kita sedekah kita pahalanya untuk orang tua kita dapat 100, dan itu bagian daripada bakti kita kepada orang tua kita, dan kita pun tetap dapat 100-nya nggak hilang. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Malik bin Rabi'ah, dikatakan oleh Malik bin Rabi'ah, bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami pernah duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijja'a rajulun min Bani Salamah, datang seseorang dari suku Bani Salamah. Maka dia berkata kepada Rasulullah, hal baqiya alayya min bir abawai syai', ya Rasulullah, apakah masih tersisa untukku agar bisa berbakti kepada kedua orang tuaku? Orang tuaku sudah wafat, saya mau berbakti, apakah masih bisa ya Rasulullah? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am. Apa itu ya Rasulullah? Orang tua saya sudah wafat tapi saya belum sempat berbakti, atau sudah berbakti tapi kurang. Sekarang mereka semua sudah meninggal dunia, masihkah bisa saya berbakti dan tergolong sebagai anak yang bakti kepada orang tua? Kata Rasulullah, bisa. Caranya bagaimana ya Rasulullah? As-salatu alaihima, doakan kedua orang tuamu. Jadi seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya, pada hakikatnya dia sedang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian bagaimana ya Rasulullah? Al-istighfar lahuma, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka berdua. Wa infadu ahdihima, kalau orang tuamu punya janji, punya utang, kau lunasi. Orang tua saya pernah punya janji sama fulan, belum ditunaikan, kau tunaikan. Itu bagian daripada baktimu kepada kedua orang tuamu. Orang tuamu punya hutang, kau ganti, kau bayar hutangnya. Itu bagian daripada baktimu kepada orang tuamu yang telah tiada. Wa ikramu sadiqahuma, menghormatin sahabat kedua orang tua kita. Orang tua kita punya sahabat karib, orang tua kita sudah meninggal dunia, kita hormatin sahabat-sahabatnya orang tua kita. Kita sambung tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Kita sambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Itu bagian daripada birrul walidain. Oh, bapak saya dulu sering ke rumahnya fulan, itu teman karibnya bapak saya. Bapak saya itu senang banget sama temannya itu. Orang tua kita sudah meninggal, kita tetap silaturahmi ke sana. Itu bagian daripada bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan dikatakan oleh Rasulullah, inna abarral bir, yang paling berbakti, yang paling baik daripada yang baik cara berbakti kepada orang tua tadi, ayyasila rajulun ahlu wadda abi ba'da an yuwallal ab, wa qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidaih alal walad ala dha'fan. Jadi dikatakan oleh Rasulullah yang paling baik atau yang paling afdal cara kita berbakti juga kepada kedua orang tua kita, diantaranya nyambung hubungan dengan orang-orang yang dikasihin oleh ayah kita. Jadi ayah kita tuh senang sama fulan waktu masih hidupnya, jadi punya sahabat yang dia sayangnya luar biasa, atau punya keluarga yang diayomi, yang disayang, kita lanjutkan itu bagian daripada bakti. Dia diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar ini pembantunya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Dinar ini menceritakan, dulu saya pernah keluar sama Abdullah bin Umar.
Saya nemenin beliau ketika kami jalan di Mekah, ada orang Arab, Badui. Orang Badui lewat, kemudian Abdullah bin Umar saat itu sedang menunggang keledainya. Dia turun dari keledainya. Arabi ini, orang Badui tadi, diperintahkan, diminta sama dia naik ke atas keledainya, dihormatin, dinaikkan ke tunggangannya. Kemudian Abdullah bin Umar ini melepas imamahnya, serbannya yang di kepala itu dilepas, diberikan kepada Arabi tadi. Jadi dihormatin yang luar biasa. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Dinar, wahai Abdullah bin Umar, ini orang Badui, orang desa. Orang desa itu kau hormatin sedikit saja sudah gembira. Kau sapa saja assalamualaikum sudah cukup, mereka bahagia. Gak perlu sampai kau naikkan ke tungganganmu, kau berikan imamahmu, kau hormati dengan penghormatan yang luar biasa. Kata Abdullah bin Umar, bapaknya anak ini dulu adalah sahabat tercintanya ayah saya, Umar bin Khattab. Sayyidina Umar nggak kenal mungkin sama anaknya, sama Badui tadi yang dihormatin. Kita diperintahkan sama Nabi Muhammad untuk apa? Untuk nyambung silaturahmi dan menghormati sahabat-sahabat karib yang dicintai sama orang tua kita. Tapi Abdullah bin Umar saking baktinya kepada ayahnya Umar bin Khattab, sampai sahabat karibnya itu yang sudah nggak ada, anaknya pun tetap dihormatin. Sampai segitunya. Lah kalau sama anak sahabat ayahnya saja seperti itu, bagaimana kalau beliau ketemu sama ayahnya ini anak, sahabatnya ayahnya, pasti lebih dihormatin. Ini punya bapak dulu sahabatnya ayah saya, maka saya ingin ngamalkan haditsnya Rasulullah supaya saya masih bisa bakti kepada ayah saya Umar ibn al-Khattab. Sampai segitunya. Kita kadang punya orang tua, punya sahabatnya ketemu kita di pinggir jalan, kita seakan-akan nggak kenal lah, nggak butuh, nggak ada manfaatnya, mau apa kan, nanti malah minta bantuan. Silaturahmi nggak pernah kita lakukan. Lebih mana kita mau bakti sama orang tua? Bakti sama orang tua ini luar biasa, pintu surga. Sampai dulu ada orang yang sempat dikenal namanya Hauzan. Hauzan ini baktinya luar biasa. Kisahnya Hauzan ini berikan teguran kepada kita. Hauzan ini punya ibunya sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa di kasur. Kalau anak zaman sekarang mungkin kalau punya ibu yang sudah di kasur nggak bisa apa-apa, ngerepotin, titipkan ke panti jompo atau didoakan cepat mati. Na'udzubillah. Dulu ada satu orang datang sama Sayyidina Umar bin Khattab, bawa orang tuanya digendong, tanya apakah saya sudah bakti? Belum. Orang tuamu gendong engkau dulu memang betul-betul karena sayangnya. Kalau engkau kepaksa, engkau ingin dianggap sebagai anak yang bakti, dan engkau berharap setelah ini sudah orang tuamu meninggal jadi nggak nyusahkan dirimu. Nah, ini Hauzan punya ibunya sudah udzur, sudah di kasur, nggak bisa apa-apa. Hauzan ini umurnya 60 tahun, bapaknya sudah meninggal, dia punya adiknya masih muda, umurnya 30 tahunan. Maka adiknya yang tinggal di kota yang jauh datang ke rumahnya Hauzan, minta sama Hauzan agar ibunya diberikan kepada dirinya. Oh, ini sudah puluhan tahun berbakti sama ibumu, kau punya kesempatan banyak, saya yang belum punya kesempatan. Dan Hauzan ini tidak menikah, ngabdikan dirinya untuk ibunya. Dan sekarang usiamu sudah 60 tahun, kau ngangkat ibu sudah nggak kuat, tenagamu sudah tidak seperti dulu, maka berikan waktu yang tersisa ini agar saya juga bisa berbakti sebagaimana engkau berbakti. Adiknya minta, ini kan juga ibu saya. Engkau sudah ngerawat ibu puluhan tahun, sekarang kasih kesempatan saya. Alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri, saya punya kemampuan, saya ingin bawa ibu ke tempat saya ingin ngabdi, ke umur saya juga untuk ngabdi kepada ibu. Kata kakaknya apa? Boleh, tapi dengan satu syarat, kalau ruh saya sudah keluar dari tubuh ini bawa ibu. Selagi ruh saya masih ada di sini, saya nggak akan serahkan ibu saya. Anak yang cintanya kepada ibunya luar biasa, tahu kalau setiap pagi dapat ridhonya ibu, ada satu pintu surganya Allah yang terbuka. Tapi adiknya juga kepingin bakti. Akhirnya apa? Mereka semua berdebat sampai pergi ke mahkamah, pergi ke pengadilan. Yang adik pingin ibunya diasuh, yang kakak pingin tetap mempertahankan ngasuh ibunya. Hari ini kita dapatkan dua orang saudara di pengadilan yang ada mereka geger tentang harta waris. Ini dua orang saudara di pengadilan, mereka geger bukan karena warisan tapi ingin berbakti kepada ibunya. Sampai segitunya. Sampai si hakim nggak bisa memutuskan, saya nggak bisa. Kau memang umurmu 60 tahun, tapi masa saya mau halangin dirimu untuk bakti? Engkau juga usiamu masih lebih muda, kau mungkin lebih bisa ngerawat orang tuamu, tapi saya nggak bisa memutuskan. Kalau begitu panggil ibumu. Ibu saya nggak bisa ke sini, sudah di tempat tidur. Kalau begitu bawa gotong ke sini, karena saya nggak bisa memutuskan ini. Dibawa ibunya.
Ibunya ditanya, kalau begitu kau putuskan, wahai ibu, kau mau tinggal sama siapa? Anakmu Hauzan atau adiknya? Kata ibunya, anak saya yang pertama ini Aini, mata saya. Anak saya yang kedua juga mata saya. Ini cahaya mata saya, ini cahaya mata saya. Masa ada orang bisa milih mana matanya yang lebih dia sukai, yang kanan atau yang kiri? Nggak bisa. Akhirnya hakim memutuskan anaknya diasuh oleh yang lebih muda karena tenaganya lebih kuat. Dan Hauzan nangis yang luar biasa karena dia kehilangan pintu surga tadi. Walaupun setiap pagi dia masih bisa dapatkan ridho ibunya, walaupun ibunya tinggal jauh. Ini kisah kan negur kita bagaimana keadaan kita dengan orang tua kita. Yang kadang sudah nikah datang ke rumah ibunya seminggu sekali, sebulan sekali. Yang punya handphone kadang nelpon anak buahnya, nelpon istrinya sehari bisa 5-6 kali, nelpon ibunya sebulan sekali. Nanti kau punya anak juga seperti itu, wa'iyadzubillah. Gak peduli sama dirimu kalau engkau gak peduli dengan orang tuamu. Kau berada jauh, telepon ibumu pagi sore. Supaya apa? Dapat ridho. Kata Nabi Muhammad, bangun pagi kau dapat ridho orang tuamu, 2 pintu surga terbuka. Begitu juga di waktu petang. Jangan pernah malu, datangin rumah ibumu. Dekat, setiap hari datangin. Karena engkau akan merindukan hal tersebut saat orang tuamu tidak ada. Saat orang tuamu ada, mungkin kau malas 2 hari 3 hari kau gak kunjungin ibumu. Seminggu kau baru ke sana. Nanti kalau orang tuamu tidak ada, yang kau paling rindukan apa? Pergi ke rumah orang tuamu. Mumpung orang tuamu masih ada, datangi, cium tangannya, minta ridhonya, minta doanya. Ini kesempatan. Anak yang berbakti kepada orang tua itu ada 2 golongan. Yang berbakti sesuai dengan aturan, orang tua minta dikerjakan. Tapi yang lebih daripada itu, orang tua belum mengucap keinginannya, engkau sudah memahami keinginannya dan kau laksanakan sebelum dia mengucapkan keinginannya. Jadilah anak yang berbakti. Karena nanti anakmu berbakti kepada dirimu dan setiap hari pintu surganya Allah terbuka. Jangan jadi seorang anak yang lupa sama orang tuanya, sudah nikah lupa. Orang tuanya nggak pernah dikunjungi. Dulu sampai ada satu anak yang setelah menikah lupa sama orang tuanya. Jarang kontak orang tuanya, jarang datang kepada orang tuanya. Selama 21 tahun. Sesekali. Padahal tinggal satu kota. Sampai istrinya pada suatu hari mengingatkan, wahai suamiku, apakah kau hari ini nggak kepingin keluar dengan seorang wanita? Kaget suaminya. Istri saya itu cuma kamu kok, kau malah merintahkan saya keluar dengan seorang wanita. Maksud kamu apa? Maksud saya kau keluar dengan ibumu. Sudah berapa lama kau nggak makan bareng dengan ibumu? Keluar kau ajak ibumu makan. Yang ada kau ajak saya, terus tiap keluar kau ajak istrimu. Ibumu yang mati-matian ngasuh dirimu kau tidak pernah ajak keluar dia makan. Saya nggak bisa makan mewah, ajak keluar makan nasi liwet, nasi pecel, nggak harus mahal. Keluarnya engkau dengan ibumu itu bikin ibumu bahagia. Kalau ibu bahagia, pintu surganya Allah terbuka. Keridhaannya Allah juga engkau bisa dapatkan. Maka sang anak kaget, ya Allah, 21 tahun saya sudah nggak pernah keluar lagi sama ibu saya. Semenjak saya nikah saya lupa. Maka dia telepon ibunya, bu siap-siap, saya malam ini saya jemput, saya ajak makan malam. Saking bahagia ibunya. Ini anak di perjalanan baru mau sampai rumah, baru mau telepon ibunya, kaget ibunya sudah di depan rumah, sudah nunggu. Kata anaknya apa? Hari itu saya nggak ngelihat orang yang lebih bahagia dari ibu saya. Ketika dijemput sama anaknya mau naik ke mobil, ibunya bilang apa? Wahai anakku, tidak satu orang pun di kampung ini kecuali tahu malam hari ini kamu mau ngajak saya makan malam. Saking bahagianya, anakku kembali 21 tahun hilang. Saya nggak digubris, saya nggak didatangi, hari ini ngajak saya keluar makan malam. Saking bahagianya ibu. Ibu kita bahagia dengan kita kalau mendekat itu bahagianya yang luar biasa. Maka jangan pernah menjauh selagi kita masih punya orang tua. Didatangin itu ibunya, diajak makan. Sampai di rumah makan ibunya sama anaknya disodori menu makanan, pilih bu. Anaknya lupa karena 21 tahun nggak ngajak makan ibunya. Lupa kalau ibunya sekarang penglihatannya nggak seperti dulu. Ngelihat nggak kelihatan nih menu makanannya. Diambil sama anaknya, dibaca satu persatu menu makanannya. Makanan ini, didengarkan satu-satu sama ibunya. Sambil ibunya bahagia dan meneteskan air mata. Teringat ketika dia ngejak anaknya masih kecil belum bisa baca, juga ibunya membacakan menu itu satu persatu, dibacakan dengan sabar. Sampai anaknya bahagia, alhamdulillah saya bisa ngajak makan ibu saya.
Kata anaknya, "Bu, kapan lagi kita makan malam lagi?" Kata ibunya, "Nanti saya yang bikin jadwal. Hari ini kau traktir saya, nanti saya yang traktir dirimu. Kau sama anak-anakmu dan kau juga sama istrimu." Selang beberapa waktu ibunya sakit, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Selesai meninggal dunia dari pemakamannya dan selesai semua, si anak ini dapat telepon dari rumah makan, dapat undangan jamuan makan gratis dia sama keluarganya. Pergi anaknya pergi ke rumah makan itu, ternyata apa? Yang pesan booking tempat di rumah makan itu ibunya. Ibunya sudah booking, sudah dibayar buat dia sama anak-anaknya. Janjinya ibunya ditepatin. Ibumu nggak pernah lupa dengan dirimu. Wa in dhalama, wa in dhalama, wa in dhalama. Jangan sampai kita kehilangan momen itu. Kalau sekarang nganggep gampang lah ngajak makan. Makan ibu saya, makan ayah saya. Nanti kalau ibumu, ayahmu nggak ada, kau akan merindukan hal ini. Mumpung masih ada, bahagiakan mereka berdua. Engkau berbakti kepada orang tuamu, maka anak-anakmu juga kelak akan berbakti kepada dirimu. Dan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, birrul walidah 'alal walad 'ala dha'fan. Jadi berbaktinya seorang anak kepada ibunya itu 2 kali lipat ganjarannya. Kenapa demikian? Ya, karena seorang ibu perjuangannya lebih besar. Dan dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, da'watul walidah asra'u ijabah. Doanya ibu itu lebih cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka toko, punya kerjaan, punya hajat, sebelum kau minta doa sama para wali Allah, sebelum kau datangin orang-orang soleh, sebelum kau minta doa sama siapapun, datangi ibumu. Ingat sabdanya Rasulullah apa? Doanya seorang ibu asra'u ilal ijabah. Datang, sampaikan kepada ibumu, "Bu, saya punya hajat ini, tolong didoakan." Kenapa demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena ibu itu lebih memiliki sifat kasih sayang daripada ayah. Hiya arham minal ab wa da'watur rahim la tasqut. Karena seorang ibu tuh kasih sayangnya lebih besar daripada seorang ayah, dan doanya seseorang yang memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa itu nggak pernah ditolak sama Allah Taala, nggak jatuh tapi diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa. Kadang kita kalau ketemu sama orang yang soleh luar biasa, minta didoakan ini, minta doakan itu, tapi minta doa sama orang tua nggak pernah. Padahal ini yang punya kunci. Asra'u ilal ijabah, lebih diijabahi sama Allah lebih cepat. Maka jangan lupakan kedua orang tua kita. Bakti sama orang tua, ada pintu surga. Minta doa juga, minta doa kepada kedua orang tua kita. Sama ibu kita minta, sama ayah kita juga minta agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya itu harus berbakti kepada siapa?" Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kepada orang tuamu." "Saya enggak punya orang tua." "Kalau begitu berbuat baiklah kepada anak-anakmu. Sebagaimana orang tuamu punya hak yang harus kau tunaikan, anak-anakmu juga punya hak yang kau harus tunaikan." Mendidik anak itu juga penting. Bukan berarti kalau kita punya anak kita nggak punya hak. Ada hak daripada anak-anak kita yang harus kita tunaikan, yaitu kita didik anak-anak kita supaya anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Karena kalau minta anak itu pingin punya anak jadi profesor, jadi dokter, baik, tapi utamakan keinginan kita yang pertama punya anak yang soleh. Dalam Al-Quran kan kita sudah diajarkan doanya para nabi, Rabbi habli minas salihin. Nomor 1 soleh. Punya anak jadi profesor tapi nggak soleh, apa manfaatnya? Karena anak itu nanti di hari kiamat imma aduik, dia bisa jadi musuhmu atau bisa jadi sahabatmu, syarikuk. Anak yang kau didik jadi pendampingmu, sama-sama dimasukkan dalam surganya Allah. Anak yang tidak kau didik, bukan anak soleh, dia jadi musuhmu. Orang tuanya baik, orang tuanya soleh, anaknya nggak dididik. Begitu mati anaknya ngelapor sama Allah, "Saya nggak dididik, nggak tahu ini halal, nggak tahu ini haram. Saya nggak tahu ini perintah, saya nggak tahu sholat, karena orang tua saya nggak peduli sama saya." Akhirnya orang tuanya yang soleh dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Tidak mendidik anaknya. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh. Lah saya sudah kadung punya anak, gimana ya? Minta supaya anakmu sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak-anak yang saleh. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu
walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah merahmati seorang orang tua, ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Ailam yahmiluhu 'alal 'uquq, yakni orang tua yang enggak mendorong anaknya untuk durhaka kepada orang tuanya karena perbuatan buruk orang tuanya. Jadi sebaik-baik orang tua yang didoakan sama Nabi Muhammad agar mereka dirahmati oleh Allah adalah orang tua yang bantu anaknya supaya anaknya bisa berbakti kepada dirinya. Bukan orang tua yang justru mendorong anaknya untuk durhaka kepada orang tuanya, kepada dirinya karena perbuatan buruk dirinya. Orang tua nggak pernah sholat, orang tua berbuat haram, ngelanggar perintahnya Allah. Ini orang tua yang justru mendorong anaknya untuk tidak berbakti, untuk durhaka. Tapi orang tua yang saleh itu orang tua yang justru membantu anaknya supaya anaknya bisa lebih mudah berbakti kepada orang tua. Maka penting khususnya anak-anak kita di masa dini, atfal, anak-anak masih kecil ini, mereka itu ngerekam apa yang dia lihat. Makanya kalau punya anak kecil, walaupun usianya belum bisa diajari sholat, anak saya umurnya 2 tahun, tapi kalau dirimu sholat, suruh anakmu duduk di sebelah ngelihat. Karena itu waktu-waktu engkau mendidik, waktu anak ngerekam. Anak di saat itu tahu kalau manusia itu makan. Karena apa? Ngelihat orang tuanya tiap hari makan, ngelihat orang tuanya minum, dia belajar hidup. Nah kalau anak mulai dari umur 1 tahun, 2 tahun ngelihat ayahnya ini tiap hari 5 kali seperti ini, rukuk, sujud, salam, assalamualaikum warahmatullah. Tiap hari sholat, berarti anaknya mulai dari kecil pandangannya sudah belajar. Berarti orang hidup itu harus sholat. Dari kecil kita sudah tanamkan di memori anak kita kalau kita ini punya perintah. Nah, kau ketika lahir yang pertama kali kau dengar itu panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau lahir yang pertama kali kau dengar di lisan, di telingamu itu tidak ada yang lebih besar dari Allah, Allahu Akbar. Jadi nanti kalau kau hidup di dunia, jangan sampai ada yang lebih besar dalam hatimu melebihi Allah. Jangan sampai dunia kau anggap lebih besar, jangan sampai wanita kau anggap lebih besar, jangan sampai kemewahan-kemewahan itu kau anggap lebih besar. Karena yang pertama kali ku tanamkan ke dalam telingamu, Allahu Akbar. Biarkan anakmu lihat kau sholat, walaupun dia nggak ngeliatin terus, walaupun dia main-main mungkin di situ, tapi biarkan memori anak ngerekam. Oh, orang tua saya dulu saya lihat semasa kecil. Makanya anak ngelihat pagi ayahnya sholat, siang anaknya sholat, kemudian sore ayahnya sholat, dia akhirnya merekam orang hidup itu harus sholat. Rabbi ij'alni muqiman as-shalah. Siapa lagi? Wa min dzurriyyati. Doanya para nabi. Minta sama Allah, jadi kayak Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Bukan saya saja, wa min dzurriyyati, dan juga anak turunku. Kalau anaknya dari kecil dididik ngelihat anaknya sholat, lihat ayahnya sholat, ibunya sholat, ayahnya sholat, ibunya sholat, ya jadi anak yang luar biasa. Lah tapi anak dari kecil nggak pernah lihat anaknya sholat. Berarti ini ayahnya mendorong anaknya untuk tidak berbakti, mendorong anaknya supaya durhaka karena nggak ngajarkan kebaikan. Dan orang tua yang tidak melakukan sholat, sering meninggalkan sholat, nanti mau nyuruh anaknya sholat itu malu dia. Dan terkadang bukan malu, gak ada keinginan untuk nyuruh anaknya. Karena kalau orang tuanya nganggap sholat itu penting, dia nggak tinggalkan. Dia tinggalkan karena apa? Dia nganggap itu nggak penting. Lah kalau dia nganggap nggak penting, dia nggak akan perintahkan anaknya. Akhirnya apa? Anaknya besar tanpa mendirikan sholat. Hari ini kita lihat kalau anak nggak makan, orang tuanya marah, gelisah, takut. Makan nak. Kau kalau nggak makan sakit, marah anaknya nggak makan. Kau kalau nggak makan bisa mati. Kalau anaknya sakit dipaksa minum obat, tapi anaknya nggak sholat biasa. Padahal anaknya nggak sholat bisa masuk neraka, lebih bahaya daripada sakit, lebih bahaya daripada mati. Tapi seakan-akan agama lagi nggak penting sudah. Anaknya nggak belajar, marah orang tuanya. Anaknya nggak sholat biasa. Kasihan tadi malam belajar sampai 1:30 malam. Kasihan kalau dibangunin subuh. Bukan kasihan, kau sedang berbuat jahat dengan anakmu. Kau sedang menjerumuskan anakmu ke dalam lubang kenistaan. Kau bilang kau kasihan. Orang tua yang kasihan sama anaknya adalah orang tua yang didik anaknya untuk berpegang teguh kepada syariatnya Allah, nggak ngelanggar perintahnya Allah, ngerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendidikan kepada anak itu penting
supaya anak-anak kita bisa berbakti kepada kita. Sampai pernah diceritakan dulu sama Habib Umar bin Hafid, ada satu orang dari Maroko, dari Maghrib. Orang dari Maroko ini pernah datang ke Hadramaut di abad ke-9. Pulang dari Hadramaut, dia pernah tulis buku judulnya Rihlatul Maghribi. Jadi perjalanan rihlanya orang Maroko ke Hadramaut. Dia pernah sampai di Hadramaut, kemudian hadir majelis ilmu di Masjid Al-Mahdhar. Sampai di Masjid Al-Mahdhar, dia dapatin orang-orang di situ yang bakti-baktinya sama orang tua luar biasa. Kemudian dia dapatin ada anak muda yang ngomong sama mudarrisnya, sama gurunya. Seingat saya nggak pernah buat ibu saya marah seumur hidup kecuali 2 kali. Jadi saya nggak pernah bikin orang tua saya marah. Orang tua itu kalau marah sedih kan anak itu termasuk dari anak yang durhaka. Nah ini seingat saya nggak pernah bikin ibu saya marah seumur hidupnya kecuali 2 kali. Kemudian diceritakan, saya pernah buat marah ketika saya pulang dari ngaji pagi nih di Masjid Mahdhar di sana, kayak kita ngaji di Masjid Segaf ini. Pagi saya pulang ngaji, namanya anak-anak kok. Kalau di Hadramaut itu orang kalau sarapan minumnya kopi. Jadi keluarga-keluarga sana kalau sarapan tuh makannya roti pakai telur, kemudian minumnya kopi. Kopi itu disukain sama anak kecil di sana. Maka dia pulang dari ngaji pagi hari sampai rumah ngebuka pintu yang namanya anak. Tanya, "Wainal kahwa, mana kopinya? Mana kopinya?" Sudah lapar, sudah kepingin sarapan. Kalau anak di Indonesia mungkin mana rotinya, mana baksonya. Ibunya marah. Engkau pulang dari majelis ilmu dan yang terikat di hatimu kahwa, kopi. Mana ilmu yang kau pelajari di masjid? Harusnya pulang itu yang nyantol di kepalamu sholatul duha. Apa yang kau pelajari? Lah kok pulang yang nyantol di kepalanya gahwa, kopi. Mana atharul ilm? Mana bekasnya ilmu? Ini ibu yang betul-betul didik anaknya. Kalau ibu zaman sekarang nggak tahu, nggak peduli. Anaknya mau teriak roti seneng ibunya. Oh ya, sebentar ibu saya masakkan. Pulang dari masjid nyari roti, baru koneksi sama Allah sudah ke roti. Bukannya nggak boleh, tapi tarbiyah. Marah ibunya. Sampai akhirnya dia dipanggil sama kakak perempuannya. Gara-gara kopi, kau bikin ibumu sedih. Pulang dari ngaji, bukannya di hatimu itu ada Allah, ada sholatul duha, malah kopi. Kau nggak minta, dikasih kopi. Tiap pagi kau juga minum kopi. Ada kopi minum, nggak ada kopi sudah. Jangan kau ikat hatimu dengan kopi. Hayah, sekarang taubat sama Allah Ta'ala. Minta maaf sama ibumu, taubat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti taubatmu fi ayamil qahqah. Seperti taubatmu yang pertama dulu tentang tertawamu terbahak-bahak. Ini masalah kopi, dia bikin sedih ibunya yang pertama. Yang sebelumnya dia pernah juga bikin sedih ibunya tentang ketawa yang terbahak-bahak. Jadi ibunya masih sholat sunnah. Kakaknya sama adiknya ini cerita-cerita yang lucu sampai adiknya nggak bisa nahan ketawanya sampai tertawa terbahak-bahak. Selesai sholat ibunya bilang, rumah kita ini rumahnya santri, anak-anaknya ibu ini santri. Rumah yang dipakai buat sholat, buat belajar. Lah kok sekarang rumah kita kayak kedai kopi yang nggak ada aturan, tertawa sampai terbahak-bahak seperti itu. Nah kata kakaknya, tertawa dijaga. Bukan berarti mengekang, tapi di sini kita lihat tarbiyah orang-orang zaman dulu. Tarbiyahnya luar biasa. Makanya anaknya jadi. Zaman dulu orang ibu punya anak siapa? Syafi'i. Punya karya kitab Al-Um, punya madhab yang dipakai. Ibu ini punya anak siapa? Ahmad ibnu Hanbal. Ibu ini punya siapa? Wah, orang-orang top luar biasa. Kenapa? Tarbiyah ibunya yang luar biasa. Lah kita punya harapan pingin punya anak seperti Imam Syafi'i, pingin punya anak seperti Imam Malik ibnu Anas, pingin punya anak seperti Al Hasan wal Husain. Tapi anak kita ajarin apa? Main gadget. Umur 2 tahun sudah pintar main game, bisa buka YouTube, bisa ngetik. Tapi baca Al-Quran enggak bisa. Anak kita kalau apal nyanyian kita seneng. Wah, anak saya hafal lagu apa? Cinta Satu Malam. Anak umur 2 tahun hafal lagu Cinta Satu Malam. Anak kita sampai umur 6 tahun Wadduha enggak hafal, Al-Ikhlas enggak hafal, Alam Tara enggak hafal. Kita enggak pernah sedih. Dan kalau anak kita hafal biasa. Tapi kalau hafal yang lainnya kita seneng. Lah bagaimana kita mau punya anak yang yang sukses, mau punya anak yang besar seperti anak-anak yang orang soleh. Maka jangan sia-siakan yang masih punya orang tua, birrul walidain.
Yang tidak punya masih bisa berbakti dengan tadi cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah di kajian yang akan datang kita akan lanjutkan pentingnya mendidik anak atau hak-hak anak yang ada pada orang tuanya. Wallahu a'lam. Semoga kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan wal afiyah. Dan bagi yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang juga berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.